Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, buder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan dalam bahasa Jawa, "Milik nggendong lali." Apa itu milik nggendong lali? Kalau orang memiliki, lalu praktis lupa dengan yang sedang dimilikinya itu. Kalau orang itu memiliki jabatan tertentu, lupa untuk turun dari jabatannya. Itu milik nggendong lali. Bahkan bisa jadi urip di dunia ini pun juga nggendong lali. Urip nggendong lali. Kadang kita lupa bahwa hidup di dunia ini winates. Hidup di dunia ini ada batasnya. Ada yang berumur mungkin sampai sepuh, bisa jadi mendekati bahkan 100 atau lebih, 100 tahun, masih juga sehat. 90 tahun masih sehat. Tetapi juga seringkali kita mendengar yang baru lahir lalu sudah dipanggil Tuhan.
Kalau tidak hati-hati, melek dalam arti urip gendong lali juga ada dalam diri kita ini. Kita lupa bahwa di dunia ini akan berakhir dan kita nanti akan menuju kemana. Mungkin kita lali, kita lupa. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita mendapatkan sosok pribadi, yakni Bunda Maria sebagai manusia sempurna. Bunda Maria tidak pernah melek gendong lali. Bunda Maria sejak dalam kandungannya, kandungan ibunya, ia dikandung tanpa noda dosa. Bahkan ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Kristus. Namun demikian, Bunda Maria tidak melek gendong lali. Bunda Maria tetap dalam kesanggupannya, kawula menika abdining Allah sendika ing dawuh dalem. Bunda Maria tetap pada kesanggupannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu terus dihayatinya dari awal ketaatan, kesetiaan Bunda Maria sampai akhir kepada Yesus putranya. Ketaatan, kesetiaan sampai akhir kepada Yesus Kristus inilah yang menghantar Bunda Maria sebagai manusia satu-satunya yang sempurna tanpa noda dosa, sehingga gereja mengajarkan dalam tradisi suci bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita sebagai orang-orang beriman mempunyai ibu yang namanya Maria, Bunda Maria ini. Pribadi beriman yang sungguh-sungguh mentes dalam bahasa Jawa. Mentes itu apa ya? Mentes, yang jelas bukan mentas ya. Mentes itu berisi, padat. Kalau itu kacang lalu bisa punya gambaran, gitu kan? Kacang iki mentes, tidak gombong, tidak kosong. Kacangnya itu mentes. Nah, kita sebagai orang beriman ini pun diajak untuk menjadi orang-orang yang mentes. Mentes akan ketaatan kita kepada Tuhan, mentes akan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan mentes itu mesti harus terus kita bawa sampai akhir. Sehingga kita boleh bersatu, seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Dalam bacaan kedua jelas sekali, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Kristus buah sulung ke surga, setelah itu miliknya. Siapa itu miliknya? Kita adalah milik Yesus. Tetapi mesti ada syarat, seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria, menjadi manusia beriman yang mentes, menjadi warga gereja yang mentes, menjadi warga masyarakat dan warga negara yang mentes di dalam hidup ini, menjadi sebuah tuntutan untuk memperoleh hidup bahagia itu. Maka apa yang dihayati oleh Bunda Maria dalam bacaan Injil jelas sekali. Bunda Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kidung Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di dalam hidup ini kita diajak untuk senantiasa memuliakan Tuhan, tidak memuliakan diri sendiri. Biarkan Tuhan yang selalu kita muliakan lewat karya-karya perutusan, lewat tugas-tugas pekerjaan. Biarkan Tuhan yang senantiasa kita muliakan di dalam hidup
kita ini. Dengan demikian, salah satu ciri orang mentes itu adalah hidupnya senantiasa memuliakan Tuhan. Hidupnya seperti Bunda Maria yang selalu membawa sukacita. Itu yang sungguh dirasakan oleh Elisabet. Bagaimana ketika Elisabet mendengar salam Maria, dalam bacaan Injil dikatakan bahwa ketika aku mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam janinku, dalam rahimku, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Apakah itu bukan kemuliaan? Iya, hatiku karena hati Maria memuliakan Allah. Sehingga orang yang dijumpai pun mengalami kegembiraan. Orang yang dijumpai pun mengalami sukacita. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keteladanan Bunda Maria sebagai pribadi yang suci, pribadi yang taat, setia sampai akhir, diharapkan menginspirasi kita dengan cara kita senantiasa membawa kabar gembira dalam hidup kita ini, dengan cara kita diajak untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala tingkah laku kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri.